akhir. Berarti Yesus adalah AO. 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 Kalau kita sandingkan dengan 57 ayat 3 tadi Al-Hadid itu lebih parah lagi. Ini jelas ada kata awal. Awal itu bahasa Arab, Bung. Diawali dengan alif lam berarti yang maha awal. Al-awwal. Tidak ada makanya maha awal di situ. Dengarkan. Ketika dikatakan kitab itu artinya buku. Tetapi ketika dikatakan alif lam kitab artinya al-kitab, ada tambahan alif lam di belakangnya. Maka itu maha kitab artinya apa? Kalam yang maha. Ketawa kan? Ketawa karena kamu hanya umat terjemah. Kan lucu. Memahami kitabnya orang. Iya silakan deh. Ini Gurunda, mungkin dia ngerti kalau dibacanya terus sampai Wahyu 3:14 Gurunda. Nih aku baca aja. Bacalah di situ. Nah, sini ya. Ini Wahyu ya. Jadi besok kalau kamu panggil Tuhanmu, panggil aja AO. Nah, Tuhanku, Yesus yang adalah AO, A dan O. Maha AO. Mama. Nah, ini Wahyu 3 ya. Tampilan Wahyu 3. Nah, itu. Jadi awal tuh apa sih untuk Yesus? Nah, ini kita baca Wahyu 3:14. Kepada malaikat sidang jemaat di Laodikia, tulislah begini. Inilah kata-kata amin, yaitu saksi yang setia dan benar. Ciptaan Allah yang pertama. Cakep. Gimana? Ini AO kalau diteriakkan jadi Tarsan beneran. Ini ya. Apakah karena itu tampilan Yesus seperti Tarsan? Entah ya, apakah kebetulan ataukah memang karena Yesus itu adalah AO. Yesus berkata, akulah A dan awal O. Dan akhir itu masuk akal. Karena dia adalah firman. Loh. Apalagi? Beda dengan yang 57 ayat 3 tadi itu. Awal dan akhir berarti ada yang mengawali. Yang johir berarti kan nyata. Makanya pakai otak. Makanya kalau dialog tentang Al-Quran, otaknya itu dipakai. Masuk di masjid. Dengar. Masuk di masjid. Dengar. Masuk di masjid lepas sandal. Otak tidak dilepas. Kalau masuk ke masjid. Beda di tempatmu. Masuk ke gereja. Pakai sandal lepas otak. Itu sekarang, di gereja tuh. Itu yang di gereja tuh. Terjemahan bukan Islam. Dengarkan saya wahai manusia terjemahan, dengarkan. Islam itu belajar Al-Quran dengan ilmu terjemah atau dengan ilmu Qurannya sendiri? Original teksnya. Kutanya dulu samamu. Iya, berbarengan dengan terjemahan. Manusia mana yang mengerti kalau tanpa terjemahan? Nah, apakah terjemahan itu sudah cukup untuk memahami Quran? Ya harus ada terjemahannya. Saya tanya dulu, apakah memahami Quran itu hanya cukup dengan terjemahan? Dengan original teksnya. Saya tanya, apakah hanya dengan terjemahan kemudian Al-Quran bisa dipahami? Terus bagaimana kita memahami Al-Quran tanpa terjemahan? Pahami, tanya orang yang paham Quran. Jangan kau tanya dirimu yang tidak paham Quran. Kan begitu. Kalau begitu. Kenapa susah? Dalam kitab kami kok. Yang tahu tentang kitab kami bukan kalian. Kalian umat terjemahan. Mengerti Yunani aja kagak. Anda pasti tidak ngerti kalau Yesus di situ hanya disebut A dan O. Kalau bukan kami yang ngajarin Anda. Betul? Betul? Sekarang mungkin Anda bilang aja dulu, bilang dulu betul. Kami yang mengajari Anda bahwa Yesus itu adalah tidak seperti betul? Itu. Nah, itu di dalam kitabmu. Itu di dalam kitabmu. Yesus adalah A dan O. Apa itu? AO. Yesus AO. Yesus adalah A dan O. Apa itu? Tarsan. Nah, makanya tampilannya kayak Tarsan. Tidak semua apa. Loh, tidak seperti itu. Coba aja tampilannya Yesus kok ya. Mirip tidak Tarsan. Terjemahan. Semua kita itu harus terjemahkan. Brunda, itu tidak akan di bisa layar masuk. saya itu Brunda. Ada maha awal itu Brunda. Tidak akan bisa diterima. Layar saya tuh dibesarin. Tanpa terjemahan. Ya, coba dibesarin Pak Murnir, silakan.
Ya itu di kitabmu. Hebatnya kitabmu itu bisa memahami sebuah pengajaran tanpa original teks. Itu Bang, dialah yang maha awal. Udah ya, kalau kau fokus pada terjemahan itu baca tuh. Ya, enggak, masalahnya orang ini dia mau Al-Quran itu sama seperti kitabnya. Tidak bisa, Bung. Kami memahami Al-Quran itu bukan hanya satu disiplin ilmu. Kurang lebih 15 ilmu yang harus dipahami orang kalau mau mengkritisi Quran. Bukan yang sama, tadi terjemahan juga yang kau masalah. Hah? Tadi yang kau permasalahkan. Tafsirnya dengarkan. Tergantung siapa yang menafsirkan. Al-Quran itu salah satunya adalah tafsir. Orang mentafsirkan itu karena paham bahasa Arab. Lah situ mau mentafsirkan. Tapi membacanya aja nggak bisa. Coba kau baca bahasa Arabnya, bisa kau baca? Nggak bisa. Terus tidak ada kata maha, tapi ditafsirkan ada kata maha. Itu kan membingungkan. Ini bukan. Kamu yang bingung, kami tidak. Yang kamu inginkan, dengarkan. Yang kamu inginkan itu Tuhan umat Islam sama seperti Tuhanmu, keluar netek, betul? Iya kan? Kamu inginkan, kamu mau Tuhan kami seperti Tuhanmu kan? Mamaknya ngeden, keluar, ini awal, dibunuh di atas tiang salib, ini akhir. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu kan yang kamu mau? Maaf Bung, maaf. Agama kami bukan agama pagan kayak agama Anda. Oke? Paham ya? Jadi Tuhan kami sudah kujelaskan ini. Sudah kujelaskan padamu ini. Huwa al-awwalu. Cuman karena di situ ada tasdid, ada sukun, maka diterangkan dari fathah, tanda baca fathah dari huruf waw itu langsung ke alif sukun, lam sukun, paham? Ya, makanya jangan jadi Kristen. Mau membahas kitabnya orang, membaca kitabnya orang aja nggak bisa. Kalau mau membahas dan mengkritisi kitabnya orang, minimal kau bisa baca kitabnya, baru bisa mengkritisin. Lah kitabmu sendiri kita yang ngajarin kok Yesus itu adalah AO. Apa gunanya terjemahannya itu? Kalau nggak bisa dipakai. Ada terjemahan nggak bisa dipakai. Buat apa terjemahannya? Ketika terjemahannya dibaca, tidak sesuai dengan keinginan kalian. Tuhan menafsirkannya sendiri. Ya. Kasihan sekali. Makanya kurangi menyembah manusia, anaknya orang. Makanya kau tidak paham kitab sucinya orang. Kamu tidak ngerti kitab sucimu. Habis itu kau ingin menghakimi kitab sucinya agama lain. Itu namanya nenekmu kiper. Mustahil. Itu loh. Bang Jum tidak seperti itu. Coba buka tadi terjemahannya. Kita baca sama-sama. Kenapa kamu berfokus kepada terjemahan? Kenapa? Ya, kenapa kamu berfokus kepada terjemahan? Kenapa? Saya yang bohong atau kalian yang berbohong? Ini Al-Quran saya mengatakan. Ya kita baca sama-sama terjemahannya. Saya yang nambah atau kalian yang nambah? Ini huwa al-awalu. Tuh. Dia yang maha awal. Tidak ada itu. Kenapa tidak ada sementara ada alif lam? Ya, ada tulisan yang maha di situ Bang. Kenapa tidak ada yang sementara ada alif lam? Kenapa? Tidak ada. Kenapa kemudian ini coba. Dialah yang awal. Apa bukti dia di situ dikatakan bahwa itu adalah alif lam yang disandarkan kepada Allah? Coba lihat itu. Saya tanya apa? Itu sebodoh itu kalian tidak bisa menuliskan yang maha di situ? Lah, bukan seperti itu. Berjuta-juta kalian di Indonesia ini tidak bisa menuliskan yang maha di situ. Bukan seperti itu. Umat Islam memahami kitabnya tidak seperti kitabmu direvisi. Tidak. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Apa bahasa Arabnya awal? Ya, saya nggak tahu. Nenekmu kiper, udah kau pergi cebok sana air 1 sendok, baru kau bahas kritisin Quran. Kata awal aja kamu nggak paham bahasa Arabnya. Terus kamu mengkritisin. Oh itu ada di situ di terjemahannya cuman yang awal. Sekarang saya tanya apa bahasa Arabnya awal? Terjemahannya saja nggak usah bawa kisana ke sini. Oh nggak bisa, ini Al-Quran Bung. Ini Al-Quran. Nenekmu kiper kau aja. Kalau kau aja bahasa terjemahan aja kau aja. Kenapa? Bahas atau tafsir Alkitabnya orang. Kalau seperti itu.
Ini kitabnya umat Islam ini. Al-Quran itu untuk umat Islam. Kamu siapa? Kamu siapa? Ini kitab. Dengarkan. Ini kitab Al-Quran untuk umat Islam. Terjemahannya itu untuk pemula dan manula. Kau siapa? Sama juga. Kau siapa? Kamu siapa? Orang Kristen, bukan untuk kalian. Kamu siapa? Tapi apesnya kami yang mengajarkan kamu original teks kitabmu, kan lucu. Tidak ada. Lah tadi yang ngajarin kamu Yesus itu AO itu siapa? Tidak ada. Saya tanya samamu, apa arti dari alfa? Coba, apa arti dari alfa? Sudah usah ulang-ulang lagi, kita sudah baca sama-sama tadi. Awal. Bahasa Yunaninya awal itu arke. Apakah sebodoh itu kalian cuma menerjemahkan itu nggak bisa? Yang bahlul siapa? Saya tanya. Oh itu artinya apa? Buktinya. Apa buktinya? 53. Kenapa ditambah maha? Sekarang saya tanya, apa bahasa Arabnya awal? Bun, ini pun aku ada artinya yang... Ini saya tanya dulu, apa bahasa Arabnya awal? Coba. Udahlah apa? Udah nangis. Tidak. Nangis. Kalian begitu, selalu berkelit. Kalau sudah ketemu sekarang saya tanya lagi. Sekarang saya tanya lagi samamu. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, huwal awwalu itu di situ berapa kata? Nangis sekarang kau ini. Huwal awwalu di situ ada berapa kata? Itu bahasa apa itu? Makanya. Itu gerunda yang pakai arti pakai maha, artinya pakai maha. Terjemahan mungkin kita mengerti lah. Iya, makanya umat Islam itu tidak belajar Al-Quran, tidak mengkritisi Al-Quran, pakai terjemahan. Terjemahan itu untuk pemula, orang yang baru masuk Islam. Nah, tuh di layar tuh, baca tuh, pakai maha tuh. Itu di layar nenekmu kiper. Memang lu siapa? Hilangkanlah terjemahanmu itu kalau begitu. Terjemahannya hilangkan. Kenapa bisa dihilangkan? Untuk apa? Hilangkan saja, kan tidak penting. Untuk apa? Untuk apa dihilangkan? Itu kan tidak penting terjemahannya. Siapa bilang saja. tidak penting? Daripada orang salah Siapa bilang tidak penting? Tidak penting itu. Kenapa tidak penting? Kan Bang Juma sendiri yang bilang tadi hanya untuk pemula. Dengarkan saya. Terjemahan Al-Quran itu untuk umat Islam, bukan untuk oten yang otaknya tidak ada. Ini untuk sama. Apa yang sama? Jangan tafsir sendiri. Oke. Nah sekarang saya muncul untuk mengkritisi kitabmu. Mari kita lihat original teksnya Wahyu 1:8. Apakah berkesesuaian? Coba. Berkesesuaian tidak? Alpa bukan dengarkan. Alpa itu bukan artinya awal. Cocokologi, mencocok-cocokkan. Dirimu, agamamu yang cocokologi. Ini. Sekarang huwal awalu itu ada berapa kata di sana? Saya nggak paham itu. Makanya jangan kau banyak cerita. Mending kau telan mimbar gereja supaya otakmu berfungsi. Kan ada terjemahannya. Apa fungsi terjemahan itu? Terjemahan ini bukan untuk kau. Terus terjemahannya ini untuk umat Islam yang sudah paham. Ini untuk umat Islam yang sudah paham tentang Al-Quran. Bukan samamu. Menerjemahkan satu kalimat apakah harus tidak sesuai dengan teks aslinya? Ini bahasa Al-Quran. Ini dialah yang awal. Kenapa ada kata yang di situ? Sekarang saya tanya, mana kata yang di dalam situ, di dalam bahasa Arabnya mana? Coba. Harusnya kan huwa awal. Ya kan? Huwa awal saja kan? Harusnya huwa awal kan? Dia awal. Terus kenapa ada alif lam di situ? Kenapa ada kata yang di situ? Mana kata yangnya di sini di dalam bahasa Arabnya? Mana? Ya kenapa tidak diterjemahkan? Ini saya tanya samamu. Ini mana kata yangnya di sini? Wal alawalu itu mana kata yangnya dalam bahasa Arabnya? Mana? Mana kata yang di sini bahasa Arabnya di sini? Kok ada penambahan di terjemahan yang? Apa maksud kata yang di sini?
Berarti menerjemahkan enaknya. Lah, kamu mengkritisi kitab sucinya orang tanpa kamu mengerti original teksnya, itu namanya bahlul. Udahlah. Saya menerangkan kepadamu tentang kitabmu karena saya ngerti original teksnya. Ngerti juga artinya. Coba bayangkan, jauhnya itu kata A dan O diterjemahkan alfa, omega itu diterjemahkan awal dan akhir. Padahal bahasa Yunaninya awal itu arke. Nyambung nggak di situ? Nggak nyambung kan? Itu namanya pembodohan. Kalau ini jelas-jelas ada kata huwa alif lam awwalu. Bukan dikatakan huwa awwalu, tapi huwal awwalu. Ada alif lam di tengah-tengah. Itu menandakan dalam bahasa Inggris the, sang, atau yang. Ini. Yang di sini artinya sang. Paham? Alif lam. La haula wala quwata illa billah. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya katakan samamu, belajar Al-Quran dengan belajar kitab di luar Al-Quran itu tidak sama. Paham? Sedangkan tadi kita yang menjelaskan samamu, original teks kitabmu itu tidak ada kata awal, tidak ada kata akhir. Jadi kata alfa dan omega itu artinya bukan awal dan akhir. Karena kenapa? Alfa di situ adalah iya, makanya saya terangkan kembali samamu. Alfa itu artinya alfa artinya A, omega artinya adalah O. Apa artinya A dan O? Apa artinya A dan O? Apa? Apa artinya A? Apa artinya A? Tadi kan kita sudah ini ganggu aja ini terhitung ya. Apa artinya A? Sohir. Apa artinya A dulu? Jangan sohir, terlalu tinggi ilmunya. Apa artinya? Apa artinya A? Omega yang terakhir. Apa artinya A ini? Artinya apa ini? Apa artinya? Dalam bahasa Yunani arti A itu apa? Sudahlah. Tadi kita sama-sama sudah membaca, jadi tidak boleh begitu. Saya tanya samamu. Saya tanya huruf A dalam bahasa Yunani itu artinya apa? Jawab. Sudah. Tadi bukan ke situ, tapi kalian langsung di dalam original teks kitabmu. Ini kita yang ngajarin kamu original teks kitab Yunani loh. Huruf A yang ada di situ. A artinya apa? Allah tidak nyata. Itu. Kita bicara dari alfa dan omega. Yesus Tuhan dongeng. A itu apa artinya? Yesus Tuhan yang cabul. Kutanya A itu artinya apa? Yesus Tuhan yang cabul. Huruf A itu Yesus Tuhan yang cabul. Doyan kawin nanti di sorga. Bilang Gurunda. Yesus doyan kawin di sorga. Siap Gurunda. Mengawini anak-anak Kristen. Manusia manu. Nah, sekarang ingat. Dengarkan. Huruf A itu dalam bahasa Yunani artinya apa? Aku adalah A dan O. Apa artinya tuh? Aku adalah huruf A dan aku adalah huruf O. Maksudnya AO. Makanya di dalam kitabmu ada penambahan dalam kurung awal dan akhir. Itu hanya penambahan. Tidak ada itu. Cuman AO. Yesus adalah AO. Alfa dan omega kan huruf bahasa Yunani. Iya. Alfa itu artinya apa? Artinya apa? Alfa itu artinya apa? Alfa artinya apa? Apa arti huruf alfa? Awal kan? Ya, berarti Yesus adalah huruf awal. Maksudnya apa itu kalau Yesus huruf awal? Berawal. Iya, saya tanya. Apa artinya kalau Yesus itu huruf awal? Maksudnya apa? Yesus adalah huruf awal. Yesus adalah huruf awal. Yesus adalah huruf awal. Yesus adalah huruf awal dan Yesus adalah huruf akhir. Apa maksudnya itu? Yesus adalah abjad. Artinya awal dan akhir. Cuma kalian takut. Apa? Yesus adalah A. Yesus adalah A. Yesus adalah O. Yesus sama dengan huruf abjad, gitu. Sekarang kita bahas 57 ayat 3, ayo mari. Kan sudah tadi monyet. Belum. Dari ini Bang, ini. Oke, saya tanya lagi sama kamu ya. Gitu.
Iya, dasar kalau binatang itu tidak mendengarkan namanya monyet. Kalau ada orang disampaikan bahasa, abang juga binatang lah kalau begitu. Saya cari abang kayak gitu rupanya bicara. Gurunda ini gurunda kalian. Turunkan. Muka monyet ini. Kamu itu lahir bukan dari vagina, dari anus. Turun. Sekarang coba kau ajari saya ini. Kau ajari saya ini. Hadits ayat 3, coba. Saya ingin dengar, coba. Coba baca terjemahannya tuh Tuntas. Saya tidak belajar Islam, saya tidak belajar Al-Quran dari terjemahan. Ajarin saya dari kitab suci saya. Silakan. Enggak, Gurunda itu ada maha itu. Lu baca itu. Memang maha, alif lam itu sang atau yang. Yang di sini itu adalah sang. Bukan yang tadi. Yang tadi bukan. Kenapa? Udah, yang tadi buka. Ya, dasar manusia terjemahan. Sekarang saya tanya, kau mau menjelaskan Al-Quran kan? Silakan kau jelaskan Al-Hadits ini. Saya ingin tahu. Terjemahan yang tadi. Coba kita ini. Saya tidak mau diajari lewat terjemahan. Saya bukan orang bahlul. Ajarin saya pakai original teksnya. Silakan. Itu kan ada terjemahan tadi. Kita bicara. Saya tidak mau diajarin terjemahan. Saya bukan Kristen. Ajarin saya melalui Al-Quran. Silakan. Buka terjemahan yang awal tadi, coba. Saya tidak mau belajar Al-Quran lewat terjemahan. Saya mau dari original teksnya. Silakan ajarin saya. Oke lah kalau begitu, Bang Juma. Ya, sembahlah Tuhanmu yang huruf A dan O itu. Ingat ya, pelajaran tentang Al-Quran sepelekan aja karena itu bukan kitabmu. Yang saudara harus perhatikan adalah dengarkan. Apa kalian paham? Makanya kalian di Jepang. Dengarkan. Di sini. Dengarkan. Kamu tidak perlu hiraukan kitab suci saya karena kau tidak bisa membacanya. Sekarang giliran tugasmu adalah PR-mu setelah ini merenungkan. Ternyata Yesus itu bukan awal dan bukan akhir, tetapi itu hanya penambahan penerjemahan. Yesus itu hanya dikatakan A dan hanya dikatakan O. Berarti Yesus hanyalah huruf A dan huruf O. Apa itu huruf A dan huruf O? AO. Bukan terserah, itu fakta. Apa sih huruf A itu bagi orang Yunani? Bukan terjemahan yang awal tadi kita bahas. Ayo. Apa sih huruf AO itu? Tidak ada maha di situ. Coba. Apa sih AO itu? Coba bukan yang tadi kita bahas. Apa sih AO itu? Yang kedua kan ada maha. Apa sih AO itu? AO itu apa? AO. Itu sudah direvisi itu. Sudah direvisi lagi itu. Tidak ada revisi. Ayat suci Al-Quran masih ada. Huwal awwalu wal akhiru. Itu. Mau terjemahannya direvisi sampai jutaan kali nggak peduli saya. Yang penting original teksnya ada di sana, tetap melekat di sana, tidak pernah berubah. Ada huruf alif lam di antara huwa dan awwalu, ada huruf alif lam yang menandakan sang atau the dalam bahasa Inggris. Paham? Mau mengkritisi kitabnya orang, tapi tidak bisa baca kitabnya orang. Giliran kitabnya tidak bisa dia baca, dijelasin pakai original terjemahan tadi. Kita sama-sama. Bukan terjemahan tadi. Sekarang saya tanya samamu. Al-Quran ini datang di Arab menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa terjemahan. Oke? Kira-kira yang paham tentang al-awwalu itu orang Arab atau orang Indonesia? Oke, saya balikkan lagi. Injil di awal mulanya dari orang Yunani. Apakah orang Indonesia yang paham tentang penerjemahan bahasa Yunani? Lah, sekarang bahasa Yunani yang ada di dalam kitabmu itu mengatakan awal atau mengatakan A? Saya bilang kata satu, alfa dan omega itu bisa aja merujuk ke kata benda, satuan, bilangan. Jadi kalian jangan kenapa begitu? Kenapa? Dengar dulu. Apakah ada bahasa Yunaninya kata awal? Ada tidak?
Jangan terlalu mencocok-cocokkan menangis, Jadi sama. tertawa Kalau di bilang atas tangisan, hanya untuk bangsa Arab. tertawa sama. di atas Yunani juga. tangisan, tertawa di atas tangisan. Oh, betapa. Baru kali ini saya mendengarkan orang menangis sambil tertawa. Bahasa Yunaninya Menangis awal kenapa? apa? Karena di dalam bahasa aslinya kitabmu Yesus tidak pernah dikatakan sebagai arke, kecuali dia dicipta. Kalau Anda menggunakan alfa dan omega, dialah awal merujuk kepada ketuhanan, itu salah. Kenapa? Karena original teksnya tidak mengatakan dia adalah awal dan akhir. Original teksnya mengatakan dia adalah A dan O. Sementara awal dalam bahasa Yunaninya adalah arke. Tadi kita sama-sama sudah dibuka sama Bang Kores Ya, tadi. justru karena itu Alpha kenapa Anda... apa, omega apa. Kenapa lagi diputar balikkan? Loh, omega apa? Apa artinya omega? Apa artinya omega? Kutanya samamu. Kan Apa artinya sudah omega? jelas tadi. Apa jelasnya? Kalau akhiran. kalau jelas pasti kamu bisa menjelaskan. Apa artinya omega? Kan awal dan akhir tadi. Kan sudah jelas Dari dibuka sama mana? si Di Kores mana tadi. artinya? Di mana ada arti Yunani? Alfa artinya adalah awal, omega artinya akhir. Di mana Kalau itu? merujuk kepada arke ya tidak ketemu. Tapi kalau tadi diklik alfa dan omega ya kalau awal dan begini. akhir. Siapa bilang awal dan akhir? Aduh. Siapa bilang? Siapa bilang? Kalau kecuali ingin Coba. dikatakan begini, Oke, kecuali oke. Anda ingin mengatakan begini, Yesus Buka adalah ulang. abjad Yunani A dan O. Ayo. Buka ulang. Alfa dan omega apa artinya? Alfa Kita dan baca omega sama-sama. itu tidak alfa dan omega itu artinya tidak ada kucluk. Tadi kau sudah dibukakan. Sudah diajarin kau dari nol. Alfa itu tidak ada artinya kecuali hanya A. O itu tidak ada artinya kecuali O. Oke lah. Menangis dengan nada tertawa. Ini barusan ku dengar saya. Sudah jelas tadi dibuka sama-sama, tapi kok masih bisa berkelit itu? Loh, kamu yang berkelit. Apa arti omega? Apa arti omega? Sudahlah. Tadi orang penonton semua sudah lihat semua. Jadi kalau Saya menjawab tanya loh, tadi, ngapain ke penonton? Saya tanya apa arti omega? Apa arti alfa? kan Alfa sudah jelas adalah tadi. apa yang jelas? Kamu terangkan dong. Awal dan Alfa akhir. ada. Kan sudah jelas tadi. Alfa apa arti daripada alfa? Kan awal dan akhir kan sudah tadi. Dari mana Anda mengatakan A itu adalah awal, sementara bahasa Yunaninya awal itu adalah arke? Itu kan bahasa Yunani, maksudnya alfa dan omega kan awal dan akhir itu. Maksudnya itu adalah abjad awal dan abjad akhir. Apakah pencipta langit dan bumi itu adalah abjad? Itu huruf mutasabihat itu, Pak. Masa dipakai dengan abjad? Loh, kan Yesus A. Yesus adalah A dan O. Berarti dia adalah abjad A dan abjad O. Apa artinya itu? Apa artinya? Oke. Tuhan itu satu. Apakah Tuhan itu bisa disamakan dengan bilangan satu, angka satu? Bisa. Tanya kita, Tidak bisa. tanya kitabmu. Kenapa dikatakan Yesus itu sebagai A? Sudahlah. Ayo. Apanya yang sudah? Begitu kalau sudah ketemu, kalian selalu Dengarkan. Kalau Anda sudah mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa disamakan dengan angka satu, apalagi manusia, apalagi mayat. Apakah Tuhan bisa disamakan dengan mayat? Menangis di akhir malam. Oke lah, lanjutlah. Renungkan bahwa Yesus itu bukan awal dan akhir, tetapi hanya huruf A dan huruf O. Kalau dibaca langsung, AO. Bang Juma, kan tertulis di kitab kami. Ya, yang tertulis di situ alfa dan omega. Jangan rubah-rubah lagi. Lucu kamu mau ini. rubah-rubah. Lucu kamu ini. Begitu Kenapa tadi kita artikan Quranmu bahasa Arab, kamu bilang Kenapa bilang kamu tadi, tidak mau hanya orang merujuk Arab yang bisa kepada artikan. original teks? Kenapa kamu tidak mau merujuk kepada original teks? kamu sesuka-sukamu
Oh tidak, bukan mengartikan sesuka-suka. Alfa dan Omega itu bukan Bedanya awal dan saya dengan kamu, saya yang mengajari kamu original teks kitabmu. Lalu kamu ingin mengajari saya terjemahan kitabku. Tidak ada. Ini yang gila siapa di sini? Tidak ada. Saya pingin ngajarin, saya yang ngajarin kamu original teks kitabmu. Oke, saya Lalu tanya, kamu yang mau Johir itu apa mengajarin artinya? saya terjemahan kitabku. Ini yang sedeng Saya siapa tanya, sih? yang Johir itu artinya apa? Apa itu Zohir? Itu Zohir yang di Al-Hadid 53. Iya, dengar, Yang awal, saya yang tahu, akhir, dan yang Johir. saya tahu. Apa artinya? Zohir artinya itu nyata. Nyata. Apakah Allah menyata? Nyata. Ini ciptaannya. Di Emang mana? kamu pikir yang menciptakan alam semesta ini siapa? Siapa yang Nyata menciptakan alam itu- semesta? Nyata itu apa? Nyata itu berarti kelihatan. Apa pernah dia Oke. kelihatan? Oke, baik. Menurutmu, apakah angin itu nyata atau tidak? Hah? Angin itu nyata atau tidak? Bisa dirasakan. Nah, Dirasakan. alam semesta ini kau tidak bisa rasakan. Alam semesta ini kau tidak bisa rasa. Mana buktinya dia yang menciptakan itu? Mana Nah, buktinya? sama, mana buktinya ada angin? Ya kalau kita tiup ada. Ini alam semesta buktinya. Mana buktinya dia yang ciptakan itu? Maksudnya buktinya kamu ingin melihat pada saat dia menciptakan gitu. Kamu ada di situ nonton. Itulah. Kamu ingin Tadi bukti maksudnya- jadi kamu maunya pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini kamu ada duduk di situ lihat. Oh iya, Terjemahan tahu awalmu ada. tadi yang awal dan akhir berarti Allahmu ada yang mengawali. Ya, itu nenekmu kiper karena kamu memahami terjemahan. Ada yang mengawali berarti. Ya, itu dari tamu karena kamu ingin Tuhanku sama seperti Begitu Tuhanmu. saya Iya masuk kan? di ayat itu kalian tambah maha supaya Ini apa? bisa bertemu. Ini kata yang di sini apa ini? Kata yang coba saya tanya kau, apa maksud dari kata Tadi yang di sini? terjemahan awalnya Saya nggak tanya ada dulu, itu. saya maha tanya di dulu situ. apa maksud kata yang di situ? Dialah yang. Apa maksudnya itu? Yang itu kan menunjuk kepada orangnya. Oke, sekarang kamu tunjukkan alfa dan omega, ada enggak kata yang di situ? Akulah yang awal, akulah yang akhir. Ada enggak kata yang di situ? Alfa dan Omega bukan ada yang. Tidak tapi ada. Nah, awal dan akhir. Tidak ada yangnya. Berarti dia hanya huruf A dan O. Mana kata yangnya? Enggak ada kan? Kalau Ada nggak kan kata itu yang? abjad. Ada enggak kata yang di situ? Akulah yang O, akulah yang A. Ada enggak kata yang? Tidak ada. Karena tidak ada kata de. De itu berasal dari alif lam lam. Alif dan lam. Karena kamu buta bahasa Arab, kamu tidak ngerti Al-Quranul Karim, kamu hanya berfokus kepada terjemahan. Padahal kalau matamu Sekarang itu saya normal, tanya, apa di situ bedanya sudah aku? ada. Saya sekarang tanya apa bedanya aku yang awal dan aku dengan aku awal? Apa bedanya? Maksudnya? Aku awal dan Aku yang aku awal dengan aku awal. Aku awal itu berarti bahasa Arabnya huwa awal. Berarti tidak ada huruf alif lam. Ya pengertiannya maksudnya pengertian bahasa ditambah yang itu apa? Tambah Efeknya yang itu. apa? Efeknya adalah ketika dikatakan kata yang berarti di situ ada alif lam. Berarti merujuk kepada hakikat yang tidak ada yang mengawali selain dirinya. Karena dia tidak ada yang mengawali. Dia ada dengan keberadaannya yang kekal. Itu maksudnya. Makanya kata yang di situ itu adalah terjemahan dari kata alif lam. Di sini huwal awalu terdiri dari 3 kata. Huwa, alif lam, dan awala. Ngerti? Ini. Penambahan kata yang di situ menunjuk kepada orang itu bahwa dia ya yang awal. Sama saja Iya. dengan aku awal. Sama Oh, saja. Apa bedanya? Bedanya lihat Tidak original ada. teksnya. Oh, lihat original teksnya. Kalau dia hanya 2 kata, yaitu huwa awal, tidak ada alif lam, berarti tidak ada kata yang. Kata yang di sini artinya sang. Tidak seperti itu pengertiannya. Mau ditambah apapun di sampingnya, Oke, namanya oke. kata awal, berarti Oke, dia baik. berawal. Kamu mengatakan seperti itu. Oke, baik. Tolong kamu ajarin saya dengan konteks bahasa aslinya. Ini kan terjemahan yang kamu bahas. Sekarang coba kau bahas original teksnya. Silakan. Sekarang gini aja, pahami kata dasarnya awal. Namanya awal, berarti kan dia
tercipta. Oke, sekarang bahasa Arabnya menulis apa di situ? Apakah hanya awal? Kita bahas bahasa Arabnya. Kata Tidak dasar bisa awal. begitu, Bahlul. Tidak usah. Tidak bisa begitu, Usah. Bahlul. Ini Quran, bukan Bible, ini Quran. Ya betul. Bahlul. Betul, semua kitab itu terdiri dari kata-kata. Sekarang kata dasarnya awal. Berarti sebelum awal itu kan ada yang... Kamu itu mau mengartikan kitab suciku dengan bahasa Indonesiamu kan? Aduh. Sekarang kau coba gunakan bahasa Arabnya, coba bahasa Qurannya. Yang kamu pretelin ini adalah terjemahan. Saya minta kau pretelin bahasa Arabnya, coba silakan. Kenapa kamu memahamkan saya Quran pakai terjemahan? Kenapa? Sementara saya punya kitab aslinya, kenapa? Hah? Kamu ingin seperti Paulus, kamu ingin seperti Lembaga Kitab Indonesia yang menipu Kristen Indonesia dengan terjemahannya. Aku tidak mau. Ada ribuan itu terjemahan yang direvisi di Al-Quran. Jangan berbohong. Tapi original teksnya bisa kau revisi, bisa. Bisa kau revisi terjemahannya. Bahasa Arabnya bisa kau revisi. Sekarang kita bicara terjemahannya. Apa yang diterjemahkan di situ? Ya itu yang kita pahami. Kalau kalian terjemahkan di situ lain. Itu kita maksudnya di situ. Kita maksudnya di situ siapa? Saya. Hah? Ya kalian lah yang terjemahkan. Siapa yang terjemahkan itu? Kalau kamu berbicara mengenai kalian, berarti kami memahami pakai menggunakan bahasa Arabnya. Terus yang tertulis di situ apa? Kenapa ditertulis di situ? Baru dengarkan saya. Yang tertulis di bahasa Arabnya adalah 3 kata. 1 huwa, yang kedua al, yang ketiga awalu. Kalau al dihilangkan baru artinya dialah awal. Tapi karena di situ ada al, maka dialah yang awal atau sang awal. Dialah sang awal. Ada kata alif lam, ada kata al. Kalau dihilangkan kata alnya berarti cuma 2 kata. Hanya huwa dan awal. Ingat berarti kata awal itu, ingat itu kata dasar awal. Mau dia ditambahi yang maha, itu berarti dia berawal. Maha itu hanya menunjukkan lebih duluan daripada yang. Oh, begitu. Kamu pakai kaidah kamu pakai kaidah apa mengatakan itu? Bahasa kata Arab. Dasarnya awal. Enggak, yang itu awal. Iya, oke. Kata berarti dasar awal. Oke, kata dasar awal nanti menggunakan ibuhan. Apakah begitu bahasa Arab? Saya tanya samamu. Apakah seperti itu caranya kaidah bahasa Arab? Awal. Itu kan hanya mendahului saja. Saya tanya samamu. Ini yang kamu yang awal. Dengarkan wahai umat Paulus, dengarkan umat Paulus, dengarkan. Ini yang kamu terangkan kepada saya, sastra Arab atau sastra Indonesia? Saya tanya samamu dulu. Kalau begitu, jangan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kenapa bisa? Ini kalimat Tuhan. Ini kalimat Tuhan beda dengan kalimat manusia. Kamu jangan pakai standar Kalau Kristen. Begitu nggak usah masuk ke Indonesia, di Arab sana saja. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Tapi dengan seenakmu menerjemahkan bahasa Yunani yang orang kalian belum paham itu kata itu seperti apa penggunaannya. Kamu mau bertanding dengan saya baca bahasa Yunani? Mau? Kusuruh orang buka kamera. Kau kupermalukan malam ini. Kau pilih kitabmu bahasa Yunani, kita baca sama-sama. Mau? Jadi jangan seperti itu. Kalau memang seperti itu. Jangan seperti awal itu. Dan akhir, kalian tidak usah berkelit. Aku akan membuat anak ini menjadi setan. Kalau arti alfa dan omega awal dan akhir, kalian tidak usah putar-balikan fakta. Apa yang kuputarkan di situ, Bung? Apa yang kami putar? Alfa di situ adalah huruf A. A adalah alfa, artinya tidak ada. O adalah omega, artinya tidak ada. Buka di Google, alfa dan omega artinya apa? Coba buka di Google. Saya tantang ya. Silakan. Saya yang nantang kamu. Saya tidak ada kamera. Oke, Dinda Kores masih bisa. Dinda Kores, biar ku pijak lehernya anak ini. Buka alfa dan omega. Kores, kerja cepat. Cek. Bikin Oke. Everything is underwear. Kau belum tahu kau berhadapan dengan gurunya Paulus. Dia udah nyaut duluan loh. Tunggu ya. Awas kau ya. Pegangan. Jadi simak tuh. Nah, simak. Mana tadi? Simak. Alfa. Alfa. Apa artinya alfa?
Artinya adalah alfa aja. Penggunaan alfa kata pertama dari alfabet Yunani. Abjad Yunani. Apa artinya tuh huruf A? Alfa. Apa artinya? Coba. Mana artinya di sini awal? Mana? Biar ku cakar matamu pakai kaki. Mana? Tunjukkan ke saya. Waduh. Buka di mana? Kamu buka di mana nih, Kores? Biblehub.com. Jangan buka di situ, pengertian umumnya saja di Google. Coba. Alfa dan Omega artinya apa? Gak usah buka di situ, Kores. Kenapa nggak mau buka di Kristen? Kenapa? Jangan buka di situ, coba buka di Google. Kenapa kamu tidak mau dibuka di situ? Kenapa? Buka aja di Google. Bukan Alfa dan Omega artinya apa? Coba. Ini. Alpha in Greek. Buka ketik Alfa dan Omega. Itu tuh, Alpha itu. Itu ada. Lowercase, ancient Bahasa Greek, Indonesianya saja. Alpha. Gimana? Ya ilah. Aduh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saja, ya. Kasihan ini. Bertonton kan kau Alpha dan ditertawa. Omega artinya apa gitu ya. Nah, Google ya. Ya, ini kenapa Google nggak Saya ditempel di kalau belakang orang kitab sedang Wahyu ngeyel. gitu loh. Sudah sabar-sabar kita ajarin. Ngeyelnya minta ampun. Alpha A atau A, ini Alpha A atau A dan Itu Omega pertama dan terakhir. adalah huruf-huruf. Mana? Huruf-huruf Ya, pertama dan huruf-huruf terakhir dalam pertama dan Itu terakhir. apa? Aduh, alfabet Yunani. Jadi apa? Yesus itu Tuhan atau huruf? Yesus itu Tuhan atau huruf? Ya udah dia Tuhan Yesus AO itu dia. apa? Yesus apa yang diterangkan di situ apa? Apa yang diterangkan di sana? Dinda Kores tampilkan lagi Dinda Kores. Oke. Terjemahan, Bang. Adalah huruf-huruf pertama dan terakhir dalam alfabet Yunani. Iya, Apa memang masalahnya? itu pengertiannya Alfa dan Omega itu awal dan akhir. Ya, ketawa lagi dong. Ketawa coba. Apa yang ketawa di apa di sini? Apa yang ketawa di sini? Hari ini kokeo. Terjemahan, Bang. Apa yang ketawa di sini? Apa? Alfa dan Omega. Mana terjemahannya alfa itu adalah awal? Mana? Udahlah. Ini keterangannya dengarkan. 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 Jangan bodohi umat. Sudah jelas itu Dengarkan. Alfa dan Omega itu awal dan Host, tolong di mute dulu. Tolong di mute dulu anak Ini murid ada kecoa gereja ribut-ribut sayapnya tolong. di mute. Alfa dan Omega adalah huruf-huruf awal dan akhir dari abjad Yunani. Terus mana dikatakan Yesus itu adalah awal dan akhir? Mana? Kera Bali mana? Monyet Bali mana di situ? Waduh. Hah? Monyet Bali mana di situ? Mana dikatakan di situ? Mana? Buka mute-nya, Pak. Alfa dan Omega adalah huruf-huruf dari abjad pertama dan terakhir dari abjad Yunani. Kucluk. Mending kau tunat besok, kulupmu itu kau bakar, kau rendam pakai air, habis itu kau minum. Biar otakmu berfungsi. Jadi kesimpulan bagi oten-oten yang masih bisa diselamatkan dari otak berkarat, dengarkan. Alfa dan Omega itu berasal dari apa? Dalam bahasa Yunani cuman A dan O. Alfa artinya alfa artinya A, Omega artinya apa? Tidak ada artinya. Dia adalah berasal dari kata A dan berasal dari kata O. AO. Jadi Yesus kalau mau disingkat, Yesus adalah AO. Akulah A dan akulah O. Maksudnya apa itu? AO. Apa maksud AO? Au up. Au up. Au. Itu dalam abjad, Bang. Au adalah AO. Masih mau? Mana? Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan huruf terakhir dari abjad Yunani. Terus apa hubungannya dengan Tuhan? Yesus adalah huruf A dan huruf O. Karena itu Yesus adalah Tuhan. Nenek Lucifer. Hanya gara-gara dia huruf A dan dia huruf O, lantas dia jadi Tuhan. Orang bahlul mana yang mau dibodohi dengan konsep agama seperti itu?
Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah huruf A dan dia adalah huruf O. Allahu Akbar. Kalian belajar lagi. Malu ya? Malu dong. Emang dia punya malu, Yesus Bang? Kristus, Tuhanku yang AO. Apa tuh AO? Ya itulah tertulisnya gitu. Udah imani saja. Oh, oke. Yesus AO. Yesus AO. Au alap. AO alap. Au gelap. Bukan kita mengolok-olok ya, kita membuka data, itu ya. Kita membuka data. Dia membanggakan Tuhannya itu yang adalah awal dan akhir, ingin dia sandingkan Allah Subhanahu wa taala juga itu adalah awal dan akhir. Setelah kita kuliti ternyata Yesus bukan awal dan akhir. Ternyata Yesus hanya A dan O. Oke, masih mau kau datang besok? Masih mau? Jadi apa ya? Alfa ya kalau mau mentok-mentok alfanya Yunani, omega omeganya Yunani. Jadi Yesus itu untuk Yunani, udah kelar perkara. Oke, selamat malam Simon. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam ya? Oh, sedikit saja host. Saya Islam, saya cuma kirain Kristen. Mau menyampaikan sedikit saja buat Bang Zuma. Bang Zuma, tolonglah sedikit pakai bahasa yang baik, tidak perlulah mengajari sampai mengertinya. Baik, jangan sampai kena Bang Zuma. Iya, ini jadi menjelekan Islam sendiri. Siap. Sekian saja itu dia. Saya hormat kepada Bang Zuma. Terima kasih. Silakan lanjutkan. Makasih Ustadz, makasih Pak Kiai, makasih Syekh, makasih Sunan, makasih. Boleh enggak besok Bapak yang berdiskusi dengan mereka? Saya nyimak. Boleh enggak? Anda yang berdiskusi dengan orang-orang kayak begini, saya jadi penonton. Bisa enggak? Saya mau lihat. Malah diturunin UTS ini. Kagak, dia kabur. Lagian pinter bikin nama Oten biar dinaikin. Kukira Oten, namanya Simon. Paling bisa itu kayak ini loh. Orang-orang yang kayak ini tadi bagus. Kita terima kritikannya, bagus. Itu ada positifnya juga, kita diingatkan kayak gitu. Terima kasih. Tapi ingat Bung, terkadang penonton pemain bola itu lebih pintar daripada yang main bola. Orang sudah setengah mati di lapangan, bola balik giring bola sana sini, ya penonton ngamuk. Kamu kalah, kamu salah, kamu harusnya kau mundur begini, harusnya kau mundur. Giliran dia disuruh praktekkan, baru 2 langkah pingsan. Paling bisa kritisin pemain bola itu penonton. Pokoknya pemain bola yang paling pintar itu adalah penonton. Naik ke sini, Bang Suma bisa tidak? Oh ya, maaf, saya hilap, saya salah, saya keliru. Boleh enggak kamu jangan jadi penonton terus? Kamu naik ke sini tampil jadi pendebat, coba. Tapi itu dia Bang, pinter dia kan. Dibikin namanya Simon biar bisa naik. Ya itulah orang-orang munafik. Nama dioten-otenkan biar dianggap sebagai oten. Mungkin mau dibaptis Bang. Bagus tak menasihati orang, bagus. Saya suka. Tapi cara Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah SAW ketika pasukannya atau sahabat-sahabatnya melakukan kesalahan, sahabatnya tidak dinasihati dengan cara-cara begitu di depan musuh. Oke? Kamu belajar etika itu. Kamu belajar etika. Saya Muslim. Kalau saya jahat terhadap orang-orang non-Muslim dikarenakan mereka menzolimi Al-Quran dan kitab suci saya dan juga agama saya, wajar. Yang salah kalau saya menzalimi sesamaku Muslim, itu yang keliru. Kamu naik di sini tuh kok zalimi saya itu. Saya berjam-jam di sini berbicara tentang Al-Quran, mengajarkan kepada orang-orang yang kafir tentang Al-Quran, hinaannya terhadap Al-Quran. Dia ingin menjatuhkan kodrat Allah menjadi makhluk dengan mengatakan awal dan akhir. Situ datang dengan nama dengan nama Simon. Habis itu kok boleh tidak?
So Iya, hebat nggak kali. tahu ya kali. Prinsip mujahidin di sini, ikhwan, asyidatu ala kufari ruhama Belum tentu ubainahum. juga saudara sudah salat isya atau maghrib, belum tentu juga Anda sudah mandi junub, paham? Jadi nggak usah sosokan. Guru saya lebih tinggi derajatnya, ada ulama, ada kiai, ada habib, ada syekh, oke? Tapi mereka menegur saya tidak di depan umum seperti ini. Habis ini kalau saya keliru di telepon anakku, ada yang keliru tadi, itu baru akhlak Islam. Naik ke sini, belum tentu kamu bisa baca Quran. Kalau kau diuji dengan saya, paham? Belum tentu kau paham nahwu daripada saya. Belum tentu juga kau paham. Gitu loh. Ya, jadi kalau merasa lebih hebat, silakan naik, gantikan kita di sini. Saya juga capek. Saya juga mau istirahat, paham? Saya dari pagi ngantor. Oke? Ini udah jam berapa di kota saya? Sudah hampir jam 2. Patut dia hotel. Udah Rama diam. Ya. Tapi Bang cuma jangan rehat dulu, ada pasien abang belum pulang-pulang dari tadi. Ya udah suruhlah yang tadi itu. Itu pasien abang itu di bawah naikkan aku. Kalau ada yang tadi itu tolong dinaikkan, suruh jambak aja dulu. Suruh coba dia hadapi teman-teman kita yang Kristen. Langsung kabur dia Bang. Ya, sambil kita makan dulu ya kan? Gitu. Takut dia oten Bang, cuman ngaku Islam. Namanya aja gitu. Singkong. Simon Petrus. Oh, Simon. Sorry, tadi aku pikir singkong. Mengutip itu ya, Yesaya 446. Begini firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Kasih Alfa dan Omega kali ya. Nah, kalau kita balikkan mana Yesus itu dia Alfa dan Omega, mana dia awal? Ya Allah, Bunda Rama udah selesai. Saya. Bunda Rama, gas. Udah selesai. Bang Juma aja udah lain. Waduh, Bang Juma nanggapin. Astagfirullahaladzim. Bunda Rama. Ternyata tidak ada awal dan akhir. Iya kan? Tidak ada. Cuma AU. Udahlah teman-teman. Ya, yang punya channel silakan ditutup dulu. Pamit sama teman-teman. Baru buka sesi baru. Salam tauhid, salam satu Tuhan, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas kebersamaan antum semua. Kiranya Allah memberkati dan melimpahkan rahmat dan ampunan kepada kita semua. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan lagi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bang Juma makan hotel ya. Aldo, gimana nih Aldo? Aldo. Bang semua udah. Yo. Iya, kau dari tadi di situ ngapain lah kau? Rencana mau dibaptis. Dari tadi bahasa kau itu aja mau dibaptis. Nanti Yesus datang membaptis pakai api. Gimana itu? Gak ada itu. Nanti Yesus itu membaptis pakai api loh. Kamu udah siap dibaptis pakai api? Orang dibaptis pakai air, abang pakai api. Kalau ada dalilnya Yesus membaptis pakai api gimana? Ya aku baptis kamu dengan api lah. Dia diam aja, dia nggak ada ilmu Bang, tapi si minta naik aja. Bukan nggak ada ilmu, memang nggak ada apa? juga. Memang nggak punya. Punya sih tapi bisa baptis. Alah, ilmu kok dari tadi baptis itu aja bahasamu. Iyalah, kalau nggak dibaptis kan nggak mungkin. Itu aja bahasamu. Tobat. Oke, yang teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan, typing di bawah agamanya Kristen. Ya, jangan nyamar-nyamar, pakai nama Kristen. Ya. Yesus nanti datang baptis kamu pakai baptis api. Mampus lo. Minta permintaan. Mana itu? Kamu dibaptis pakai api?
Matilah kau. Apa bilang? Aduh, nggak tahu dia Gurunda. Yesus datang nanti membaptis pakai api. Lu dibakar lu, ntar dibakar lu. Paham? Makan dulu bang, nanti baru ngomong. Makan dulu habis ini. Iku baptis lagi. Kan sesi santai sekarang. Enggak lah. Aku nanya ya Gurunda ya. Boleh. Bunda, Ayo, aku coba. turun ya, Bang Zuma, Bang Kore, Bang Nanda. Iya, Ukti Natal. Bunda Rahma, semuanya. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya, sampai ketemu di gereja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, yang gue bingung gini dok, itu baptis itu kan di dalam kolam ya? Oh iya. Nah itu kan sewa hotel tuh. Enggak, Kores. Di dalam gereja ada. Oh, gereja ada kolam ya? Ada. Nah yang gua agak kesel tuh gini loh. Kalau emang Kristen itu agama mujizat, kenapa ketika dicelup enggak 3 hari? Kayak gitu lagi kan di baptis itu udah, maksudnya yang ada mati, Kores. Loh, ini kan agama mujizat. Kalau kita mau kalau kita berdiskusi Pak Ustadz, tolong bukan menggiring atau menjebak, mohon maaf ya, tapi kita diskusi biar pakai hati, ingin membuka diri, ingin mendengar jawaban dari versinya umat Kristen. Dan sekali lagi saya juga tidak juga berharap banget untuk Pak Ustadz percaya kepada Tuhan, saya nggak terlalu berharap. Kalau dalam diskusi ini ya, jangan keluar tema dulu, kita fokus dulu Pak. Ketika Bapak tadi mengatakan ya, jangan ada menggiring dan menjebak gitu loh, janganlah. Ya, jadi gini Pak, Bapak tadi mengatakan bahwa sebagian sesuatu yang terjadi